Nah, anak-anak, untuk video yang kedua ini adalah kelanjutan dari penjelasan pola kegiatan pengelolaan keuangan yang pertama, yaitu budgeting. Yang kedua, kegiatannya adalah pembukuan atau accounting. Ya, pembukuan ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah masuk pada periode akuntansi, bukan di awal. Setelah perencanaan, kalian merencanakan pengeluarannya apa saja, kemudian sumber dananya dari mana saja. Di sini ketika kalian sudah mendapatkan uang itu 10 juta atau sesuai perencanaan kalian, maka kalian siap masuk pada periode akuntansi, siap mengelola dana perusahaan. Nah, di sini masuk pada pembukuan atau accounting. Sehingga sesuai dengan sistem pengelolaan kas kecil yang dipilih, kegiatan pembukuan kas kecil dilakukan. Sistem kas kecil itu ada dua, ada yang namanya sistem dana tetap, ada yang namanya sistem dana tidak tetap. Lebih lengkapnya itu akan kalian pelajari ketika nanti di kelas 12. Di kelas 11 cukup kalian tahu ada dua sistem itu. Kemudian dalam satu perusahaan tidak mungkin menggunakan dua sistem, jadi pilih salah satu saja. Nah, nanti karena yang lebih mudah adalah satu sistem, nanti saya akan jelaskan satu sistem saja. Kemudian apa saja di sini pembukuannya? Yang pertama adalah tahap pembukuan itu adalah terjadi transaksi dulu. Ya, transaksi itu apa contohnya? Membeli ATK, membeli konsumsi rapat, kemudian fotokopi naskah rapat, kemudian membeli bensin kendaraan dinas pimpinan, dan lain sebagainya. Pokoknya terjadi transaksi saja itu masuk pada poin terjadi transaksi. Ketika terjadi transaksi, apa yang harus kalian lakukan pembukuannya? Yaitu membuatkan bukti transaksi internal. Pada pembahasan nanti akan ada di mana bukti transaksi internal dan eksternal itu bedanya apa saja. Ya, sehingga kalian harus membuatkan bukti transaksinya, sehingga ketika kalian misalnya memperoleh nota, itu sebagai petugas administrasi keuangan tidak bisa langsung menyimpan nota. Nota itu adalah bukti eksternal, bukti yang kalian dapat dari toko di mana kalian beli sesuatu di luar perusahaan kalian, maka itu bukti eksternal. Ketika kalian menerima nota, maka kalian harus membuatkan, karena pengeluaran, maka kalian harus membuatkan yang namanya BKK. Nanti bukti internal dan eksternal akan kita bahas di subbab selanjutnya. Oke, baik, ada gambarannya dari sini. Kemudian setelah kalian membuatkan bukti kas keluar, ya, sudah ada satu bukti eksternal berpasangan dengan bukti transaksi internal. Apa yang harus kalian lakukan dari transaksi tersebut adalah membuatkan jurnal. Jurnalnya seperti apa, nanti akan ada pembahasan tersendiri, subbab tersendiri. Dan yang terakhir adalah dalam accounting itu membuat buku kas kecil. Ini yang erat kaitannya dengan sistem pengelolaan tadi. Sistem pengelolaan tadi ada dua, masuk pada apa? Pembuatan buku kas kecil. Ini satu siklus keuangan, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan saldo. Kita mencari tahu dalam satu siklus keuangan ini, katakanlah siklusnya 1 bulan, dalam 1 bulan ini kita untung atau rugi. Ya, maka dalam kegiatan accounting akan dapat diketahui. Nah, di sini dokumennya apa? Karena kita harus buat simulasi tugasnya. Tugas budgeting sudah ada dokumennya, maka pada accounting dokumennya apa saja? Dalam 4 tahap accounting, mulai dari terjadinya transaksi, buat bukti transaksi, buat jurnal sama buku kas kecil, saya ambil tahap yang terakhir saja, bukti kas kecil. Sehingga di sini buku kas kecil. Sehingga di sini nanti pada tahap accounting, simulasinya adalah kalian harus membuat buku kasnya. Kalian harus seolah-olah sudah terjadi transaksinya kalian karang sendiri, sehingga muncullah dari transaksi itu pembuatan buku kas. Buku kasnya seperti ini, saya berikan contoh. Ini adalah contoh buku kas yang bisa kalian gunakan untuk mensimulasikan kegiatan accounting. Buku kas ini hanya sekedar informasi saja. Buku kas ini adalah menganut sistem
fluctuation atau dana tidak tetap. Formatnya seperti ini, ada tanggal, ada nomor bukti, ada uraian, ada debit, ada kredit, ada jumlah. Nah, di sini adalah contoh-contoh transaksinya. Kalian nanti bisa contoh tapi jangan persis dengan yang ini, kalian modifikasi sendiri transaksinya. Tanggal itu adalah tanggal terjadinya transaksi. Nomor bukti kalian bisa isi dengan tanda strip dulu, kalian belum sampai pada subbab nomor bukti itu yang mana, jadi dikosongi saja boleh. Kemudian uraiannya, uraian itu adalah transaksi yang terjadi. Ya, di sini contohnya adalah kas masuk, itu artinya adalah penerimaan kas kecil atau pengisian dana kas kecil atau penerimaan uang dari perusahaan dan lain sebagainya, bahasanya macam-macam. Masuk pada kolom debit. Kenapa? Karena debit itu artinya pemasukan, kredit itu artinya pengeluaran, sedangkan jumlah di samping kanan itu artinya adalah saldo. Oke, di sini misalkan kas masuk 1 juta, kemudian ternyata di Februari tanggal kedua terjadi transaksi pembayaran koran. Di uraian terjadi apa ya? Sudah tulis saja pembayaran koran. Dia masuk kredit, tidak masuk debit. Kenapa? Karena dia pengeluaran 50.000. Di jumlah sebelah kanan menjadi 950.000. Kenapa? Karena uang pertama masuknya 1 juta. Untuk bayar koran 50.000. Sisanya berapa? 950.000. Itu saldonya pada hari itu. Kemudian Februari tanggal 3 itu terjadi transaksi membeli snack tamu sebesar 30.000 rupiah, pengeluaran lagi sehingga masuk kredit lagi. Tadi 950.000 sisanya, untuk beli snack tamu 30.000 sehingga sisanya tinggal 920.000, dan seterusnya sampai tanggal 25. Di dalam contoh ini nanti kalian terserah, kalian bisa buat transaksi itu nggak sebanyak ini, 5 atau 6 saja, tanggalnya bisa loncat-loncat. Terjadi transaksi tanggal 1, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 30 Juli misalnya. Itu misalnya kalian buat sendiri. Setelah pada transaksi yang terakhir, kalau dalam contoh ini adalah tanggal 25, maka kalian jumlah, ada kolom jumlah di paling bawah itu, debitnya kalian jumlah, kreditnya kalian jumlah. Untuk sebelah kanan tidak perlu kolom sebelah kanan, jadi yang dijumlah cukup kolom debit dan kredit. Saldo itu adalah hasil pengurangan dari jumlahnya kolom debit 1 juta rupiah dengan jumlahnya kolom kredit 894.000, dikurangi debit dikurangi kredit sama dengan saldo, itu rumusnya. Jadi 1 juta dikurangi 894.000, sisanya adalah 106.000. Kemudian paling bawah itu balance. Balance itu nominalnya diambil dari mana? Diambil dari jumlah, ya, diambil dari jumlah yang bagian bawah, bukan sebelah kanan, tapi bagian bawah jumlah tadi yang 1 juta sama 894 ditambah dengan baris selanjutnya yaitu saldo. Di dalam kolom debit kalian perhatikan jumlahnya 1 juta. Saldonya tidak ada angka, maka 1 juta ditambah tidak ada angka maka tetap 1 juta. Kemudian yang kredit jumlahnya adalah 894.000, sedangkan saldonya adalah 106, dijumlahkan menjadi 1 juta. Balance itu artinya sama, sehingga nominal yang ada di kolom debit, nominal yang ada dengan nominal yang ada di kolom kredit itu harus sama. Dalam hal ini sama-sama 1 juta. Oke, itu artinya kemudian mengetahui yang bagian bawah itu isinya adalah pimpinan kalian, apakah direktur, apakah kepala bagian, di sini kabak itu artinya kepala kebagian atau manajer dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari simulasi yang kalian buat sendiri. Kemudian tanda tangan dan nama berikut juga dibuat oleh, itu isinya adalah tanda tangan dan nama pemegang keuangan, yaitu nama kalian masing-masing. Ini untuk pola atau tahap yang kedua, ya, pembukuan. Itu contohnya seperti ini, sehingga nanti setelah kalian buat tabel rencana penggunaan, kalian penentuan sumber dana beserta nominalnya, kemudian yang ketiga adalah kalian buat buku kas yang seolah-olah sudah terjadi transaksi dalam satu periode. Paham ya saya kira?
Oke, selanjutnya nanti akan ada penjelasan untuk tahap yang ketiga. Terima kasih.